Kalau perintah Allah saya sembelih. Waktu Nabi Allah Ibrahim mengungkapkan itu, jangankan sapi, anak aku sembelih kalau ini perintah Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim belum diberikan anak oleh Allah Ta'ala. Begitu sudah diberikan anak oleh Allah dan begitu Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya Ismail, apa kata Allah? Hai Ibrahim, tunaikan apa yang kau pernah ucapkan. Oh, kau pernah mengucapkan jangankan sapi, anak aku sembelih. Kalau itu perintah oleh Allah Ta'ala, sembelih anakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilin syarafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi'ibadika salihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadz zalimin. Shadaqallahu wa shadaqa rasul habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Masjid Jami'al Mu'min dan para pengurus Jami'al Mu'min yang insyaallah selalu diberikan naungan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, para bapak, para ibu yang insyaallah mudah-mudahan kumpul kita di ini tempat menjadi penyebab Allah turunkan rahmat dan barakah buat kita semua. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, di mana dalam kesempatan yang mulia ini Allah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga Allah menggerakkan hati dan langkah kita dalam kesempatan yang mulia ini untuk bersama kita mengkaji dalam diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Para jamaah, nikmat yang paling terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah karunia nikmat iman dan Islam. Satu waktu Syekh Abdullah Al-Mubarrak ketika melaksanakan ibadah haji, beliau di tanggal 9 Arafah, beliau naik ke gunung Jabal Rahmah. Di gunung Jabal Rahmah, Syekh Abdullah bin Mubarak mengatakan kalimat Alhamdulillah
Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Berulang kali beliau mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mati. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat Islam, dan Islamlah yang mencukupkan dari sesuatu nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan. Setelah menyelesaikan doa yang dipanjatkan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, maka selesai pula pelaksanaan ibadah haji Abdullah bin Mubarak pulang ke negerinya. Pada saat tahun yang akan datang, Allah nasibkan kembali Syekh Abdullah bin Mubarak untuk melaksanakan ibadah haji yang keduanya. Dan seperti haji yang pertama, di tanggal 9 Arafah, beliau melaksanakan lagi sebagaimana tahun yang lalu. Dia naik ke Jabal Rahmah dan mengatakan sebagaimana yang disampaikannya, alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat Islam, dan cukuplah Islam menjadikan anugerah yang terbesar dari nikmat Allah Ta'ala. Ada suara yang mengatakan, ya Syekh Abdullah bin Mubarak, cukuplah dengan perkataan yang kau sampaikan kepada Allah, karena pahala-pahala yang kau ucapkan di tahun yang lalu belum selesai kami tulis, kata malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Tahun lalu saja itu pahala engkau mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam, belum kami sempurnakan catatan-catatan pahalanya. Bagaimana kau menyampaikan ini? Maka tidak akan pernah terhitung kalimat-kalimat yang diucapkan dengan lafaz alhamdulillah ala nikmatil Islam. Karena tidak ada nikmat yang paling besar, anugerah yang paling utama yang Allah berikan kepada kita kecuali anugerah nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan keislaman dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan keislaman kepada anak-anak keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan keislaman kepada saudara-saudara kita, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan di akhir hayat kita semua wafat dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah memberikan ujian kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim ini sebagai Nabi dan Rasul pilihan Allah, termasuk Nabi ulul azmi yang banyak pujiannya dari Allah Ta'ala. Bahkan kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam digelar oleh Allah sebagai Khalilullah, sebagai manusia kekasih Allah Ta'ala. Tidak mudah manusia yang digelar oleh Allah sebagai Khalilullah, gelar langsung yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan hanya gelar yang Allah berikan Khalilullah kepada kanjeng Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim pun digelar sebagai Abul Anbiya, bapak dari para nabi-nabi Allah Ta'ala. Karena dari Nabi Allah Ibrahim akan nanti muncul para anbiya kekasih-kekasih Allah, yang salah satunya kanjeng Nabi Muhammad SAW, menyambung kepada kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam. Itu semuanya bersambung dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah uji kepada kanjeng Nabi Ibrahim? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Kami uji Nabi Allah Ibrahim.
Allah uji Nabi Allah Ibrahim bi kalimatin dengan berbagai kalimat perintah dari Allah Ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai kalimat-kalimat perintah dari Allah, fa'atammahunna, maka Nabi Allah Ibrahim menyelesaikan perintah Allah secara sempurna. Allah perintah dengan berbagai kalimat ujian kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim menyelesaikan secara sempurna. Ketika ada sesuatu yang Allah uji dalam kepribadian, kehidupan dan di masyarakat kita, maka sempurnakan masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, maka Nabi Allah Ibrahim pun Allah menyatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama, kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, pemimpin untuk manusia pada saat itu. Apa kalimat ujian yang Allah perintahkan ke Nabi Allah Ibrahim? Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah Baitullah. Itu sebagai ujian dari Allah. Ibrahim bangun Ka'bah Baitullah. Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah Baitullah, Nabi Allah Ibrahim melibatkan anaknya Ismail alaihissalam. Jadi kalau jamaah ibadah, libatkan anak-anak turunan kita. Kalau kita sedang membangun, libatkan anak-anak turunan kita. Jangan kita merasa tenang, anteng sendiri, sedangkan anak-anak tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk membangun Ka'bah Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tatkala Nabi Allah Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah Baitullah dengan Ismail alaihissalatu wassalam, kira-kira Pak, Bu, kalau yang namanya bangun butuh biaya gak? Butuh. Bangun masjid butuh biaya. Bangun masjid butuh pemikiran. Bangun masjid butuh tenaga. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Bukan hanya diperintah Allah untuk membangun Ka'bah tanpa mempunyai biaya. Nabi Ibrahim memakai dengan biaya kekayaannya yang Allah titipkan untuk Nabi Allah Ibrahim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya harta yang Allah titipkan dari Allah untuk kita menjadi sebuah amaliyah, menjadi sesuatu yang dapat mengekalkan bagi kita di hadapan Allah dan menjadikan sebuah harapan yang baik nanti dalam kubur dan di yaumul mahsyar. Itu Nabi Allah Ibrahim lakukan, jamaah. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ketika harta dan anak menjadikan perhiasan di alam dunia, jangan hanya harta anak menjadikan perhiasan untuk di alam dunia sebagai bentuk kesenangan, kegagahan, dan lain sebagainya. Tapi jadikan harta dan anak yang Allah titipkan kepada kita, wal baqiyatus shalihatu, amal yang dapat mengekalkan kepada kita, khairun inda rabbika sawaba, jadikan harta dan anak sebagai pahala buat kita nanti di hadapan Allah, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu Nabi Allah Ibrahim.
Membangun Ka'bah Baitullah membutuhkan biaya dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun melibatkan Nabi Allah Ismail. Selesai pembangunan Ka'bah Baitullah, Nabi Ibrahim munajat ke Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal yang telah aku lakukan untuk membangun Ka'bah, baik harta yang dikeluarkan Nabi Allah Ibrahim, anak yang dikerahkan dilibatkan untuk bangun Ka'bah. Terimalah amal-amal ibadahku ya Allah. Innaka antas samiul alim. Engkaulah zat yang maha mendengar dan engkaulah zat yang maha mengetahui. Apakah selesai sampai di situ jamaah perintah Allah? Kalimat-kalimat perintah yang Allah perintahkan ke Nabi Ibrahim. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, naik ke Jabal Qubais. Naik ke Jabal Qubais. Naik Nabi Ibrahim ke Jabal Abi Qubais. Selesai di Jabal Abi Qubais, dapat perintah lagi dari Allah, Ibrahim, seru manusia untuk melakukan ibadah haji. Seru manusia untuk mereka melakukan ibadah di Baitullah. Wa adzin fin nasi bil haji, panggil seru mereka untuk melakukan haji seluruh manusia. Apa kata Kanjeng Nabi Ibrahim? Ya Rabbi, la yablughu sauti, suaraku enggak akan sampai wahai Allah. Suaraku tidak akan sampai, seruanku tidak akan sampai ke telinga manusia yang ada dalam seluruh dunia. Apa kata Allah? Ibrahim, alaikal izan wa alaina iblaq. Tugasmu sampaikan seruan untuk manusia menunaikan ibadah haji, dan aku Allah akan sampaikan seruan dan panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu perintah Allah untuk Nabi Allah Ibrahim. Naik ke Jabal Qubais, diperintah oleh Allah untuk menyeru manusia. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dengan suara yang terbatas menyeru manusia, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad bana baitan fawjaba alaikumul hajja fa'ajibu rabbakum. Di Jabal Abi Qubais, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kata Kanjeng Nabi Ibrahim, inna rabbakum qad bana baitan, sesungguhnya Tuhan kalian, yakni Allah, telah membangun Ka'bah Baitullah. Lihat jamaah, Nabi Ibrahim tidak mengaku bangunan Ka'bah dibangun oleh dirinya. Nabi Allah Ibrahim semua mengatakan inna rabbakum qad bana baitan, Tuhan kalian telah membangun Ka'bah Baitullah. Tawaduknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang bangun bukan dirinya, tanpa digerakkan oleh kudrat iradat Allah, mustahil Nabi Ibrahim bisa membangun Ka'bah Baitullah. Dipasrahkan kepada Allah. Inna rabbakum qad bana baitan fa'aujibu rabbakum, maka jawab oleh kalian akan panggilan seruan Tuhan kalian kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam tafsir Sawi, Pak, ketika Nabi Allah Ibrahim menyeru panggilan itu, ada 3. Yang pertama, seruan Nabi Allah Ibrahim orang-orang yang ada di sekitar Jabal Abi Qubais. Yang kedua, panggilan Nabi Ibrahim diseru kepada manusia yang masih ada di dalam rahim ibunya. Dan yang ketiga, seruan Nabi Allah Ibrahim diseru kepada cikal bakal manusia yang ada dalam pundak-pundak laki-lakinya. Sel-sel telur yang cikal bakal menjadi manusia, itulah yang diseru oleh Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pasti bila mana ia akan menunaikan ibadah haji akan menjawab panggilan labbaik.
Man labba marratan faqad hajja marratan. Siapa orang yang menjawab seruan Nabiullah Ibrahim satu kali saja, faqad hajja marratan, maka ia akan berhaji ke Baitullah satu kali. Wa man labba marrataini faqad hajja marrataini. Siapa orang yang menjawab kalimat labbaik pada saat seruan Nabiullah Ibrahim dua kali, faqad hajja marrataini, maka ia akan berhaji ke Baitullah dua kali. Wa man labba bi aksara zalika faqad hajja bi qadri talbiyatihi. Siapa orang yang menjawab seruan Nabiullah Ibrahim berulang-ulang, bahkan ada yang sampai 30 kali dia jawabnya, faqad hajja bi qadri talbiyatihi, maka dia akan menjawab talbiyahnya, yaitu sekedar ukuran mengucapkan talbiyah seruan Nabiullah Ibrahim. Makanya ada yang haji sampai 14 kali, ada yang haji baru satu kali, sesuai dengan jawaban daripada seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seruan Nabiullah Ibrahim dijawab, lalu mereka manusia menunaikan ibadah haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika mereka manusia menjawab seruan Nabiullah Ibrahim, ratusan juta orang-orang yang menunaikan ibadah haji, maka ratusan juta itu pahala akan terlimpah kepada kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Maka jangan dikira orang yang membangun masjid ini tidak mempunyai nilai nanti di hadapan Allah. Harta yang dikeluarkan untuk masjid ini, tenaga yang dikeluarkan untuk masjid ini, sebanyak apa yang mereka keluarkan di masjid ini, maka ketika mereka nanti wafat dipanggil oleh Allah, ketika manusia datang ke masjid yang mulia ini, ratusan ribu bahkan jutaan orang yang datang, maka jutaan itu akan terlimpahkan pahala untuk kita besok dalam kubur dan di akhirat Allah Ta'ala. Itu seruan, Pak. Ini kita lagi sedang membuat fasilitas ladang kita di hadapan Allah. Yang pertama, ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, diperintah oleh Allah membangun Ka'bah, diperintah oleh Allah untuk menyeru kepada manusia. Maka apa kata Allah? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Mereka, wahai Ibrahim, akan datang dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Masya. Coba jamaah yang dimuliakan Allah, itu bangun Ka'bah Baitullah. Lalu yang kedua, apa ujian perintah yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ujian Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan di saat usia Nabiullah Ibrahim 80 tahun. Masya Allah. Ibrahim, khitan kemaluanmu. Usia Nabiullah Ibrahim 80 tahun. Di dalam tafsir ada mengatakan bil kudum, dengan kampak untuk memotong daripada alat kemaluan daripada kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu apalagi ujian Nabiullah Ibrahim dengan kalimat-kalimat perintah dari Allah. Ibrahim, selesai Nabiullah Ibrahim jamaah memohon kepada Allah sampai 80 tahun, minta ke Allah, karuniakan kepada aku anak ya Allah. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikan kepada aku turunan yang saleh. Berapa tahun Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah untuk dikaruniai anak? 80 tahun Nabiullah Ibrahim berdoa ke Allah, minta agar Allah berikan, minta agar Allah karuniakan anak ke Nabiullah Ibrahim. Doa Nabiullah Ibrahim gak pernah putus asa. Tapi begitu Nabiullah Ibrahim diberikan anak oleh Allah lewat Siti Hajar, lewat rahim Siti Hajar, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, tinggalkan anakmu yang baru lahir, tinggalkan istrimu yang telah melahirkan, untuk berangkat ke Syam, untuk berangkat ke Palestina, untuk berdakwah di Palestina. Baru lahir. Baru apa jamaah? Baru lahir.
minta sama Allah nggak pernah berhenti 80 tahun, baru diberikan anak oleh Allah. Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan anaknya. Itu Pak, baru 2 orang manusia dalam kondisi di padang pasir yang panas, yang tandus, belum dimunculkan air pada saat itu di tanah suci Makkah. Nabi Allah Ibrahim, karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada Siti Hajar, wahai istriku, aku akan tinggalkan dirimu dan anakku. Apa kata Siti Hajar? Ayah, apakah ayah meninggalkan diriku dengan anak yang baru lahir karena hawa nafsu ayah, ataukah karena ini keinginan Allah Ta'ala? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Wahai istriku, aku tinggalkan engkau dan anakku bukan karena hawa nafsuku, tapi ini karena perintah Allah Ta'ala. Apa kata Siti Hajar? Wahai Ibrahim, silahkan kau tinggalkan diriku. Aku yakin kalau ini datang dari perintah Allah, Allah akan cukupkan kehidupan diriku dengan anakku. Masya Allah. Dan itu terbukti Allah cukupkan kehidupan di tanah suci Mekah dengan Allah memunculkan sumur Zam-Zam. 11 tahun Pak di Palestina Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika 11 tahun Nabi Allah Ibrahim muncul kerinduan yang luar biasa. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan anak dan istriku. Apakah mereka berdua masih hidup di tanah suci Makkah? Allah izinkan untuk menemui istri dan anaknya di kota suci Makkah. Baru sampai Nabi Ibrahim berpelukan dengan anak dan istrinya, usia Ismail 11 tahun, datang perintah dari Allah di malam hari lewat impian Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa impian itu? Ibrahim, sembelih anakmu Ismail. Masya Allah. Jamaah, boro-boro pengen nyembelih anak yang bakal terpisah jasad dengan orang tua. Itu mah makannya bakal nggak kelihatan lagi, tidurnya nggak bakal kelihatan lagi. Kadang-kadang orang tua pengen misah sama anak sama cucu untuk pesantren aja udah berat Pak Ji. Ini harus disembelih. Berapa banyak orang tua yang nggak tega kalau anaknya di pondok pesantren kan, karena berpisah, tidak akan melihat makannya, tidak melihat kesehatannya. Padahal kalau kita yakin kepada Allah, pasrahkan, biar kita menangis hari ini, biar kita tangisi anak hari ini, tapi besok akan ada kegembiraan lewat dari anak-anak kita. Kadang-kadang kalau orang tua, Bu, pesantrenkan anak buat mengerti agama. Duh Pak Ustadz, takut nanti anak saya kelaparan di pesantren. Takut nanti anak saya dianui sama sahabat-sahabatnya. Takut anak saya begini. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah lewat impian, Ibrahim, sembelih anakmu. Kenapa luar biasa ini perintah dari Allah ke Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, padahal baru bertemu Kanjeng Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Karena pada saat dulu jamaah, Nabi Ibrahim ketika datang tamu ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim selalu memuliakan, menghormati tamunya, menyembelih sapi ketika datang tamu ke Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim Pak, kalau ada tamu ke Nabi Ibrahim selalu menyembelih sapi untuk tamu yang datang. Satu waktu ada tamu yang datang, ini malaikat jamaah menyerupai manusia, disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim, dibakar oleh Nabi Allah Ibrahim, ini daging sapi, lalu dipersembahkan untuk tamu. Ini tamu boro-boro makan, Noel enggak jamaah. Boro-boro tamu ini makan Noel, ini makan enggak. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, bukankah apakah engkau malaikat yang tidak makan dan tidak minum? Kata ini malaikat manusia, betul, saya utusan Allah malaikat. Ibrahim, luar biasa hebat, engkau memuliakan tamu. Dipersembahkan sapi untuk tamu-tamunya. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan sapi, anak kalau ada saya sembelih. Jangankan sapi, anak kalau perintah Allah saya sembelih. Waktu Nabi Allah Ibrahim mengungkapkan itu, jangankan sapi, anak aku sembelih kalau ini perintah Allah,
Waktu itu Nabi Ibrahim belum diberikan anak oleh Allah Ta'ala. Begitu sudah diberikan anak oleh Allah dan begitu Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya Ismail, apa kata Allah? Hai Ibrahim, tunaikan apa yang kau pernah ucapkan. Oh, kau pernah mengucapkan, jangankan sapi, anak aku sembelih. Kalau itu perintah oleh Allah Ta'ala, sembelih anakmu. Akhirnya pagi hari jamaah, Nabi Ibrahim panggil anaknya Ismail. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka. Semalam ayah bermimpi, ayah diperintahkan dalam impian itu untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Masya Allah. Bagaimana pandanganmu wahai anakku tentang perintah Allah kepada ayah untuk menyembelih dirimu? Coba kalau anak sekarang Pak, om dimong gitu sama orang tua, bapak aja jajan. Tapi ini luar biasa, anak usia 11 tahun dengan hebatnya kalimat-kalimat mulia disampaikan kepada ayahnya. Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau itu perintah Allah untuk ayah, lakukan ayah. Maka engkau akan dapatkan diriku, anakmu ini, sebagai orang-orang yang sabar menunaikan perintah Allah Ta'ala. Hajar istri yang sabar, Ibrahim ayah yang sabar, melahirkan anak yang sabar. Hajar orang yang dekat dengan Allah, Ibrahim orang yang dekat dengan Allah, melahirkan anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan dekat anak kita ke Allah kalau orang tuanya menjauh kepada Allah Ta'ala? Bagaimana anak akan dekat dengan Allah kalau istrinya, ibunya tidak mendekatkan diri ke Allah? Hajar orang yang dekat dengan Allah, Ibrahim yang dekat dengan Allah. Pantas kalau anaknya hatinya dekat dengan Allah. Wahai ayah, andaikan itu perintah dari Allah, sembelih diriku wahai ayah, maka engkau akan dapatkan diriku orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan jawaban dari anaknya Ismail alaihissalatu wassalam, diajaklah Ismail oleh Ibrahim ke Bukit Mina. Tapi sebelumnya pamitan dulu dengan ibunya Siti Hajar. Kata Siti Hajar, ini rambut Nabi Ismail disisiri, dirapikan rambut Ismail, dipakaikan baju yang bagus karena perpisahan yang terakhir, dipakaikan wangi-wangian kepada Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam, dan menyampaikan Hajar kepada Ibrahim suaminya, wahai suamiku, andaikan kau telah menyembelih anakku, jangan kau perlihatkan percikan darah yang menempel dalam pakaian-pakaian Ismail. Khawatir diriku nanti tidak ikhlas untuk itu. Kubur Ismail jauh-jauh dari pandanganku, kata Hajar. Khawatir kalau Ismail dengan jasad yang kau sembelih engkau datangkan di pandangan mataku, Hajar, maka aku tidak akan sanggup nanti lepas ikhlasku kepada Allah. Kubur jauh-jauh Ismail dari pandangan mataku, kata Siti Hajar. Masya Allah. Kalau udah yang namanya mati Pak, udah nggak bisa lihat lagi kan. Kalau pesantren masih bisa balik lagi tuh anak, dibawa ke Bukit Mina. Makanya nanti ada yang namanya jumrah ula, jumrah usta, jumrah akobah. 3 jumrah lemparan batu, itu simbol di mana setan menggoda Hajar, setan menggoda Ibrahim, setan menggoda Ismail. Kata setan, Hajar, kamu kan ibu yang mengandung, dengan darah keringat kau melahirkan anak Ismail yang kau mohon bertahun-tahun. Kenapa harus suamimu yang memenggal, menyembelih daripada anakmu? Itu simbol dilempar oleh Hajar, oleh Ibrahim, dan oleh Ismail sebagai anak yang taat kepada Allah. Begitu jamaah, pisau atau pedang yang dipersiapkan untuk menyembelih Ismail anaknya, yang sudah diasah ditajamkan oleh Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Gorokan pertama, pisau itu tidak sampai untuk membelah daripada leher kanjeng Ismail. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar, leher itu tidak putus. Yang kedua kali bismillah Allahu Akbar, leher Ismail tidak putus dengan sembelihan ayahnya Ibrahim. Yang ketiga kali ketika hendak disembelih, leher itu pun tidak putus Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Maka datanglah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Qad shaddaqta ru'ya Ibrahim, engkau telah membenarkan impian perintah aku wahai Ibrahim. Hari ini anakmu aku tebus dengan gibas kambing yang di surga sebagai kekuatan kesabaranmu terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan kibas kambing yang ada di surga sebagai tebusan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kan tidak lama lagi orang-orang yang akan berkurban dengan sapinya, dengan kambingnya. Setiap pahala-pahala yang mereka korbankan sapi dengan kambingnya, pahala itu juga tertuju untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bayangin Pak, satu kejadian ujian cobaan yang Allah berikan dari Allah ke Nabi Ibrahim, tapi jutaan ratusan juta pahala itu akan mengalir kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim dan kepada kanjeng Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Berbuatlah kebaikan mumpung Allah memberikan kesempatan hari ini kepada kita semua. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang diikuti oleh anak turunan kita, kebaikan-kebaikan yang akan diikuti oleh masyarakat-masyarakat kita akan menjadi nilai pahala yang melimpah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya tutup jamaah, saya baca nanti jamaah Bapak Ibu untuk mengikutinya tentang masalah kurban sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Duhu wa tayyibu biha nafsan fa innahu man akhadha adhiyatahu yawma hilliha pastaqbala bihal qiblata kana qarnuha wa farsuha wa dammuha wa syaruha wa sufuha mahduratun lahu yaumal qiyamah. Inna damma idza waqa'a fit turabi fa innama yaqa'u fi hirzillahi anfaqu yasiran tu'jaru kasiran. Kata Nabi, duhu, berkurbanlah kalian dengan sapi atau dengan kambing, berkurbanlah kita, kata Allah, kata Nabi. Wa thayyibu biha, baguskan daripada apa yang kita kurbankan untuk Allah Ta'ala. Yang kambing, baguskan kambingnya. Kalau yang sapi, biar bagus sapinya. Fa innahu man akhadha adhiyatu yauma hilya, karena siapa orang yang dia membawa kurbannya di hari rayanya, fastaqbala bil kiblat, lalu dia menghadapkan ke arah kiblat, kata Nabi, kana qarnuha, maka adalah tanduknya, wa farsuha, kotoran-kotoran yang keluarnya, wa damuha, darah-darah yang mengalirnya, wa sya'ruha, rambut atau bulu-bulunya, mahduratun lahu yaumal qiyamah, akan dihadirkan oleh Allah besok di hari kiamat. Bulunya itu binatang, rambutnya itu binatang, lalu seluruh yang ada dalam binatang yang kita korbankan itu akan dihadirkan besok di yaumul qiyamah. Inna dama, sesungguhnya darah, idza waqafit turab, tatkala darah itu menetes tumpah di permukaan tanah, fa innama yaqau fi harzillah, maka darah itu akan menjadikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu darah yang kita kurbankan jamaah, itu darah berbentuk hirzullah, akan menjaga diri kita, akan menjaga keluarga kita.
anfaqu yasiran. Kalian, kata Nabi, hanya infak sedikit. Mungkin kalau kambing hanya 4 juta, mungkin kalau sapi hanya 29 juta. Engkau infak sedikit, tapi tu'jaru kasiran, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, apa yang kita kurbankan akan menjadikan benteng pertahanan penjagaan dari Allah buat kita dan keluarga kita. Ini yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah berkah buat kita semua. Ya, akhirnya kita mohon kepada Allah, tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tambahkan nur hidayah, taufik dalam diri dan keluarga kita. Allah berikan berkah usaha kita. Allah lapangkan rizki kita. Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.